melakukan survei, pasti ada metodenya, pasti mereka bisa bertanggungjawabkannya. Sayangnya, pemilu tidak berdasarkan survei. Pemilu itu nanti sensus pada saat 14 Februari 2024. Pada saat itulah kita akan melihat pandangan masyarakat yang sesungguhnya. Dan pengalaman kami di Jakarta itu belum pernah ada survei yang menempatkan kami nomor 2, apalagi nomor 1. Bahkan seminggu sebelum Pilkada Jakarta, kami ini masih tetap nomor 3 dengan selisih yang amat jauh. Lalu ketika terjadi Pilkada, suasananya berubah sekali. Angkanya lain sekali dan kita tahu yang menang yang mana. Anies kembali halu. Kali ini dia tak percaya dengan hasil survei. Rasa percaya dirinya begitu tinggi sampai Anies mencontohkan Pilkada Jakarta 2017. Dan survei itu menjadi penting buat kita untuk kalau yang jelek-jelek saya gunakan untuk memarahi anak buah. Itu pasti. Ada sebuah media, saya sebut aja Kompas. Setiap pemilu, PKB itu hanya 1%. Tetapi begitu pemilu, 10%, 9%, 7%. Artinya apa? Artinya apa? Survei itu ada ketidakakuratan dalam membaca konteks perkembangan. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada semua, baik pada relawan, angka yang muncul di survei ini jadikan ini sebagai pemicu bagi kita untuk kerja lebih keras, untuk menjangkau lebih banyak. Dan kami terima kasih sekali, tidak perlu bayar mahal-mahal bisa mendapatkan informasi-informasi ini semua. Karena sekali survei itu berapa ratus juta yang harus dikeluarkan. Hasil survei terbaru terkait pemilihan presiden atau Pilpres 2024 itu kembali dirilis sejumlah lembaga survei memasuki masa pendaftaran calon presiden atau capres dan calon wakil presiden. 3 lembaga yang merilis hasil survei terbarunya adalah Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada Kamis 19 Oktober, disusul Indikator Politik Indonesia pada Jumat 20 Oktober, serta Ipsos Public Affairs pada Sabtu 21 Oktober. LSI misalnya merilis hasil survei yang memotret 3 pasangan capres dan cawapres 2024. Mereka yakni pasangan Ganjar Mahfud, Anies Cak Imin, serta Prabowo yang dipasangkan dengan 3 nama cawapres. 3 nama bakal cawapres Prabowo tersebut adalah Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, dan Hovifah Indar Parawansa. Nama-nama bakal pasangan Prabowo itu pun juga muncul pada simulasi tertutup 2 pasangan capres-cawapres. Simak selengkapnya adu kuat hasil survei Capres-Cawapres 2024 tersebut yang dihimpun tribunnews.ultra.com. 1. Hasil survei LSI. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang diunduh dari laman resminya pada Jumat 20 Oktober memotret elektabilitas Capres-Cawapres 2024. Baik top of mind, simulasi semi terbuka 34 nama, dan 19 nama serta simulasi tertutup 10 nama, 6 nama hingga 3 nama. 3 nama teratas dalam survei Capres 2024 terbaru tersebut adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, serta Anies Baswedan. Begitupun simulasi tertutup 2 nama antara Anies versus Ganjar, Anies versus Prabowo, serta Prabowo versus Ganjar. Selain itu, hasil survei simulasi tertutup 3 pasangan maupun 2 pasangan Capres-Cawapres. 3 pasangan tersebut yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Khusus Prabowo Subianto yang hingga saat ini belum menentukan pasangannya, dipaketkan dengan 3 nama bakal cawapres. 3 nama bakal cawapres Prabowo tersebut adalah Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, dan Hovifah Indar Parawansa. Pertama, saya perlu highlight dulu survei ini sebelum mengumumkan pembacaan keputusan MK, kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Jadi survei ini dilakukan pengambilan data lapangannya pada tanggal 2 hingga 8 Oktober 2023 yang lalu. Jelasnya, Jayadi pun menjelaskan hasil survei tersebut untuk memotret situasi dan dukungan politik terutama menjelang Pilpres dan Pileg 2024. Menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024, ujarnya. Hal tersebut disampaikan Jayadi di awal keterangan persnya melalui kanal YouTube LSI_Lembaga. Berdasarkan metodologinya, populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih di pemilihan umum. Mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Dari populasi tersebut dipilih secara random atau multi-stage random sampling 1.620 responden. Dengan margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar plus minus 2,5% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Berdasarkan simulasi tertutup 3 pasangan hasil survei LSI tersebut, Prabowo Subianto dan Erick Thohir unggul 38%. Disusul Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 32,3%, serta Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin 22,9%. Jika Cawapres Prabowo adalah Hovifah Indar Parawansa juga unggul sebesar 36,3%, disusul Ganjar Mahfud 33% serta Anies Cak Imin 23,4%. Sedangkan jika calon wakil Presiden Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka juga unggul 36%. Disusul Ganjar Mahfud sebesar 33,1%, serta Anies Cak Imin sebesar 23,5%. Untuk simulasi tertutup 2 pasangan, Ganjar Mahfud unggul 47,3% jika berhadapan dengan Anies Cak Imin 36,8%. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Erick Thohir unggul 52,2% jika berhadapan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mendapatkan 33,8%. Prabowo juga unggul hingga 50,8% jika berpasangan Hovifah Indar Parawansa berhadapan dengan Anies Cak Imin 34,5%. Jika Cawapres Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka juga unggul 51,9% jika berhadapan Anies Cak Imin dengan 33,4%. Pasangan Prabowo Subianto dan Erick Thohir juga unggul 50,5% jika berhadapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 36,2%. Demikian pula jika calon wakil Presiden Prabowo adalah Hovifah Indar Parawansa unggul 47,2% jika berhadapan Ganjar Mahfud yang mendapatkan 39,1%. Jika Cawapres Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka juga unggul 47,5% dibandingkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan angka 38,5%. 2. Hasil survei Ipsos. Dalam survei Ipsos Public Affairs periode 17 hingga 19 Oktober, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul jika bersaing dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Begitupun dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam simulasi 3 pasangan calon presiden, Ganjar Mahfud mendapatkan 31,98%, disusul Prabowo Gibran 31,32%, serta Anies Cak Imin sebesar 28,91% suara. Jadi ketika Prabowo menggandeng Gibran, yang menang adalah Ganjar Mahfud, kata peneliti Ipsos Arif Nurul Iman. Meskipun ini kemenangan cukup tipis, hanya 0, atau masih dalam koridor margin of error. Lanjutnya pada Sabtu 21 Oktober 2023. Sementara jika Cawapres Prabowo adalah Erick Thohir, elektabilitasnya justru mengungguli pasangan Ganjar Mahfud. Pasangan Prabowo Erick memperoleh 37,53%. Sedangkan Ganjar Mahfud 31,73% disusul Anies Cak Imin 28,91%. Temuan tersebut, kata Arif, menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Erick juga bisa mendapatkan keunggulan di atas pasangan lainnya, baik Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin. Jika dilihat jarak elektabilitas antara pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir dan Ganjar Mahfud MD sekitar 6%, artinya cukup signifikan, katanya. Sudah bukan dalam koridor margin of error yang ditetapkan sebesar 2,83%. Jelas Arif menambahkan. Ketiga, hasil survei indikator. Elektabilitas simulasi 3 nama kandidat calon presiden atau Capres 2024 berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia terbaru mengungkap bahwa Prabowo Subianto memimpin atas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hal tersebut dipaparkan Direktur Eksekutif Survei Indikator Burhanuddin Mutadi pada Jumat 20 Oktober 2023. Pemaparan virtual perihal pergeseran dukungan partai dan capres jelang pendaftaran Capres dan Cawapres 2024. Prabowo Subianto capai 37,0%, kemudian Ganjar Pranowo 34,5%, sementara Anies Baswedan 21,9% dan sejumlah 6,6% tidak tahu atau tidak jawab. Jelasnya menambahkan. Berdasarkan data rilis survei pada bulan Juli hingga Oktober 2023, dapat disimpulkan bahwa Prabowo cenderung menguat, Ganjar menurun sementara Anies stagnan. Survei indikator ini dilakukan pada 2 hingga 10 Oktober menggunakan metode multi-stage random sampling dan wawancara tatap muka. Dalam survei ini menggunakan jumlah sampel 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Margin of error sekitar kurang lebih 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian dilakukan oversample di 12 provinsi dengan total 4.300 responden. Mencakup Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan.